Halo pendengar semuanya, selamat datang di podcast Langkah ke Baduy Belajar dari Kesederhanaan. Dalam episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari salah satu guru yang berpengaruh di sekolah kita. Beliau akan berbagi pengalaman berharga saat berkunjung ke suku Baduy. Sebuah perjalanan yang bukan hanya mengenalkan budaya, tapi juga memberi pelajaran tentang arti kesederhanaan, ketulusan, dan kebahagiaan yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Fatihah Yatoshifa. Perkenalkan, nama saya Sultan Azri Abdul Ghani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 198 Jakarta yang pernah berkunjung langsung ke suku Baduy luar. Simak videonya. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di podcast Langkah ke Baduy Belajar dari Kesederhanaan. Aku Fatihah bareng Sultan dan Fatir. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna bareng salah satu guru paling inspiratif di sekolah kita, yaitu narasumber kita adalah Bu Niswa. Gimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kami. Saya pernah mendengar, Bu, katanya Ibu pernah jalan-jalan ke suku Baduy. Apakah perjalanan Ibu merupakan kegiatan sekolah, penelitian, atau hanya jalan-jalan biasa atau hiburan, Bu? Iya, betul. Saya pernah jalan-jalan ya ke Baduy. Baduy itu nama daerah dan ada sukunya yang namanya suku Baduy. Nah, mungkin kalian pernah lihat saya pernah ke sana karena saya pernah posting ya di sosial media saya. Nah, perjalanan saya sih itu mengikuti kegiatan dari Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan diajak bersama dengan guru pendidikan kewarganegaraan se-DKI Jakarta. Nah, kebetulan saya ikut salah satunya dan beberapa teman-teman yang lainnya ya, guru PKN. Nah, di situ kami sebenarnya adalah penelitian ya dari lingkup di suku Baduy itu kearifan lokalnya tuh seperti apa gitu. Wah, pasti seru banget ya, Bu. Waktu Ibu mau ke Baduy, apa yang Ibu pikirkan pertama kali? Pertama kali yang saya pikirkan pada saat planning ke Baduy ya, itu sangat penasaran ya yang pertama, lalu juga ada senang ya karena kapan lagi kita ada kegiatan ke Baduy, walaupun Baduy sebenarnya masih dekat ya sama Jakarta, tapi kan kalau misalkan kita nggak ada niat ke sana mungkin kita nggak akan pernah ke sana. Nah, kebetulan memang saya diajak sama dosen di UNJ bersama guru-guru PKN Jakarta ya untuk penelitian terkait dengan kearifan lokal yang ada di suku Baduy. Nah, di situ juga kami semuanya saling wawancara juga kebetulan di sana bersama dengan masyarakat di Baduy gitu. Aku sempat dengar perjalanan ke sana itu cukup jauh dan harus jalan kaki ya Bu. Apa perasaan Ibu waktu harus melewati perjalanan itu? Oke. Kalau dari Jakarta ya kita naik bis ya bersama-sama itu juga lumayan jauh ya sampai dengan Banten. Nah, ada macetnya, bahkan karena di Baduy itu kan kita mau ke arah gunung ya, jadi itu jalurnya itu nanjak. Karena jalur nanjak kebetulan bisnya juga nggak kuat, itu juga sempat juga. Nah, berakhirlah di terminal. Jadi tuh di Baduy itu sebelumnya ada terminal. Nah, kita cuma sampai situ aja untuk naik kendaraan. Setelah dari situ kebetulan kan di sana masih nggak ada hotel ya gitu. Jadi untuk penginapan karena saya bersama orang tua ya banyak kebetulan. Jadi di situ ada satu penginapan di terminal tersebut. Nah, nginepnya tuh di situ. Nah, untuk kita tahu nih ke masyarakat Baduy yang ada di sana, kita harus jalan kaki dulu lumayan jauh ya. Kebetulan karena memang target kita tuh selain masyarakat Baduy yang di pinggir, nah itu juga ada masyarakat Baduy belum sampai Baduy dalam, kan Baduy ada dua ya, Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, kalau saya sama teman-teman yang lainnya itu ke Baduy luar. Cuma Baduy luar itu masih besar ya, banyak, dan penduduknya sih sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma lumayan jauh. Berbeda sama lingkungan kita ya di sini berdekatan gitu. Jadi perjalanannya lumayan lama ya karena nanjak sih, capek gitu.
Nih, ibu kan pasti merasakan banyak sekali peristiwa-peristiwa berkesan. Menurut ibu, apa sih peristiwa atau hal-hal yang paling berkesan yang pernah ibu rasakan selama perjalanan di Baduy? Yang paling berkesan sih menurut saya banyak ya. Di sana tuh asri banget, berbeda sama di Jakarta, bahkan di Bogor aja tuh beda ya, karena di sana kan bener-bener tidak ada polusi yang pertama, terus masyarakat di sana tuh benar-benar mengutamakan untuk keasriannya. Jadi mereka itu tidak mau apa yang ada, misalkan nih di lingkungannya dia tuh ada penebangan pohon atau kerusakan alam, itu tuh mereka nggak akan pernah mau dan ada di sana. Jadi mereka benar-benar dari kearifan lokalnya mereka sendiri nih, mulai dari bangun rumah pun mereka tidak sama sekali memakai paku. Kita aja di sini untuk apa ya di kelas sendiri ya, itu kelas kita aja pakunya sudah banyak, sedangkan di sana itu tidak ada paku. Jadi murni dari keasrian di lingkungannya gitu. Nih Bu, saya ada pertanyaan sedikit lagi. Kan ibu tadi bilang kalau misalnya warga Baduy itu masih menjaga kesederhanaan mereka ya Bu. Iya. Ibu pernah nggak lihat warga Baduy memakai alat elektronik ataupun barang-barang modern yang kita pakai sekarang Bu? Jadi waktu saya hari pertama ya ke Baduy itu, kita melewati treknya itu berbeda. Kalau misalkan saya lihat itu, saya lupa nama terminalnya itu terminal apa ya. Nah, jadi dari terminal itu kita treknya tuh lebih sulit. Mungkin memang karena kita mengikuti dari perjalanan travelnya ini kan. Jadi kita mengikuti trek yang lewat hutan, lewat kebun, jadi lebih parah. Nah, itu kan karena kita lewat kebun jadi jarang ada rumah. Nah, sampai akhirnya kita ada di kampung yang banyak rumahnya. Nah, di situ kalau saya lihat di hari pertama itu memang gak ada yang pakai handphone ya. Itu masih orang-orang di sana tuh masih ya hanya anak kecil yang main, lari-larian, main ayam, main bebek gitu kan. Yang ibu-ibu pun ada yang menenun, terus yang bapak-bapak bertani ya bawa padi, bawa hasil taninya gitu. Nah, kalau misalkan hari kedua itu saya treknya itu beda jalan. Ya, kebetulan pas beda jalan ini itu ternyata yang biasanya mungkin kalian pernah lihat di sosial media di YouTube ya kan, ada beberapa suku Baduy yang kita lihat. Nah, di situ yang trek kedua saya itu hari kedua. Nah, itu udah banyak banget, beberapa sih ada yang sudah menggunakan handphone. Mungkin karena letak tempatnya itu dekat banget sama masyarakat biasa gitu. Jadi udah banyak yang pakai sosmed, bahkan udah ada charger. Nah, itu yang di trek saya yang kedua nih, kebetulan memang dekat sama terminal. Dan di situ rata-rata aktivitasnya itu berjualan cendermata, oleh-oleh gitu. Tapi kalau misalkan hari sebelumnya itu benar-benar saya merasakan keasrian karena mereka ya di sana layaknya belum ada teknologi gitu. Bahkan toilet pun sebenarnya nggak ada. Ya, saya juga sempat di hari kedua itu yang melalui trek yang lebih mudah ya. Itu ke toilet. Nah, toiletnya itu ya toilet seperti toilet nggak toilet duduk sih, toilet apa namanya? Jongkok. Iya, sama seperti kita gitu. Cuma memang airnya tuh masih asli banget. Cuma kalau untuk yang sebelumnya itu benar-benar belum ada toilet di trek di kampung yang berbeda gitu. Jadi perbedaannya itu mungkin di kampung yang pertama yang saya kunjungin yang jauh itu kan melewati kayak misalkan Setu, bukan danau kan besar ya, bukan sungai juga, jadi ada perairan gitu melewati itu, terus juga ada gunung juga gitu. Tapi itu lebih asri dibanding yang hari kedua saya itu kampungnya itu Kampung Gazebo kalau nggak salah namanya. Nah, Kampung Gazebo ini sudah banyak modern sih menurut saya. Kalau dilihat secara langsung, pasti banyak hal menarik ya kan Bu? Ada nggak kebiasaan atau tradisi yang menurut Ibu paling unik dan bisa jadi pelajaran buat kita? Kalau yang saya tahu ya setelah saya wawancara, karena kan yang saya wawancara itu mungkin mereka kan dari kesederhanaannya dan kesetiaannya sih kalau dari warga Baduy ya. Kalau saya tanya, kenapa? Karena orang Baduy itu hanya boleh menikah dengan satu orang saja ya, dan itu harusnya dengan warga Baduy. Jadi tidak boleh di luar warga Baduynya. Kalau misalkan memang di luar warga Baduy ya berarti dia bukan menjadi orang Baduy lagi
gitu. Menurut saya seperti itu. Terus karena saya di Baduy luar, nah mungkin di Baduy dalam lebih lebih apa ya, lebih banyak lagi mungkin ya peraturannya, tapi kan karena saya hanya ada di Baduy luar, ya mungkin itu aja yang saya pernah tanyakan gitu. Untuk menurut saya sih itu adalah hal yang bagus ya, karena beberapa kali juga saya juga pernah menanyakan kalau misalkan ada yang ajak menikah, karena kan terkenalnya warga Baduy itu wanitanya cantik-cantik ya gitu. Boleh kalau misalkan ada laki-laki mungkin ada yang ingin melamar, ternyata itu tidak mau karena harus dengan warga Baduynya sendiri gitu. Kalau soal makan atau gaya hidup, apa yang paling berbeda dari kehidupan kita di kota, Bu? Apakah mirip-mirip atau cara masaknya berbeda atau ada sesuatu yang hanya Baduy lah yang memiliki itu, Bu? Karena saya baru pertama kali ya ke suku Baduy, ya berbeda ya dari kita udah menggunakan kompor, sedangkan di sana kan belum ada kompor, masih pakai kayu bakar. Terus untuk makanannya tuh, kalau kemarin saya juga udah merasakan ya makanan di sana itu cita rasanya berbeda ya, karena mereka tuh benar-benar masih asli banget, mulai dari sayurannya juga segar, bahkan ayamnya itu mungkin ayam kampung, jadinya tuh ayamnya besar-besar pas saya makan gitu. Jadi berbeda sama di sini gitu menurut saya gitu. Terus apa lagi tadi? Ada kayak cara masak ataupun makanan yang hanya ada di Baduy atau semuanya hampir ada di luar Baduy juga, Bu? Karena saya di Baduy luar ya, jadi tuh benar-benar udah deket banget sama warga masyarakat Banten ya. Nah itu bahkan di tempat saya menginap itu udah ada Alfa dan Indomaret gitu. Jadi bahkan anak-anak yang di Baduy deket situ udah bisa beli apa ya, beli kota di Indomaret, bahkan bisa main Mobile Legend dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan ditanya perbedaan makanannya sih, karena saya ada di dekat situ ya pasti makanannya masih sama ya sama kita. Mungkin kalau yang di Baduy yang lebih dalam berbeda, karena kan mereka hanya mengandalkan apa yang ada di alam saja gitu. Kan Ibu bilang kalau misalnya anak-anak itu udah bisa jajan ke Alfamart ataupun supermarket yang ada di dunia modern. Ya. Nah, di Baduy itu menggunakan sistem pembayaran apa sih, Bu? Apakah masih menggunakan barter ataupun uang rupiah seperti di layaknya Indonesia, Bu? Udah menggunakan uang sih, bahkan waktu karena itu balik lagi karena saya deket banget ya sama, jadi benar-benar deket banget jaraknya antara masyarakat Banten nih di terminal itu masuk ke suku Baduy itu udah benar-benar deket banget. Jadi tuh mereka juga ada beberapa yang sudah menggunakan QRIS gitu. Canggih. Gitu. Selama di sana ibu punya kejadian lucu atau susah nggak? Kejadian lucu ada. Jadi kejadiannya karena kemarin kan banyak banget yang ikut ya Bapak Ibu. Nah pastinya kan kalau mungkin orang tua yang ikut karena nanjak capek kan. Nah saya tuh karena udah capek, itu juga teman udah hilang lah gitu. Maksudnya kita harusnya berangkatnya sama siapa, jadinya pulangnya sama siapa, karena udah beda jalan gitu, istirahatnya beda. Nah sampai saya sudah turun dari Baduy ya, dari atas gitu, udah turun mau ke penginapan, itu saya jajan ya mau ke Alfa kan, mau jajan. Nah tiba-tiba ternyata di situ banyak banget orang yang minta uang, itu sampai maksa. Nah kejadian lucunya kenapa, karena dia orang gila, kalau ngeliat perempuan itu dia mau meluk gitu, jadinya saya dikejar-kejar gitu. Udah itu kejadian lucunya sih gitu. Kalau dari pengalaman itu, ada nggak momen yang paling membekas di hati ibu yang membuat ibu merasa kalau hidup sederhana itu juga bisa membawa kebahagiaan? Pasti, yang pastinya karena kan kita hidup di kota ya, mungkin apa aja yang kita mau tetap ada, tapi karena di sana itu saya merasa tenang ya, karena mereka ya karena keasriannya mereka tenang di sana, alamnya juga masih segar ya, berbeda sekali sama di Jakarta. Jadi kesederhanaan mereka itu ya dapat menjadi pengalaman hidup buat saya dan teman-teman juga gitu. Terus mungkin bersyukurnya saya pernah ke sana, jadi
saya tahu ternyata kesederhanaan itu masih bisa kita dapatkan ya dengan kebahagiaan itu. Dari perjalanan Ibu ke Baduy luar, apakah ada pengalaman ataupun hal yang Ibu dapatkan yang bisa merubah cara Ibu mengajar kepada murid-murid di SMP 158 Jakarta ini, Bu? Oke. Jadi tadi yang saya bilang ya, karena penginapannya itu deket banget sama jalur mau masuk ke Baduy ya. Nah sempet itu sebelum kita masuk ke arah Baduy luar, itu jadi ada banyak yang orang jualan yang tadi bisa pakai QRIS ya. Di sebelah itu ada sekolah itu benar-benar dekat sama Baduy luar, tapi di sekolah hanya warga masyarakat Banten, karena orang Baduy sendiri tidak mewajibkan anak-anak untuk bersekolah. Mereka hanya mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana caranya nanti kalian bisa bekerja, ya kan. Jadi yang orang tua mereka ajarkan kepada anak ya cara bertani, cara mendapatkan kebutuhan hidup mereka itu seperti apa, karena kan mereka pekerjaannya hanya di lingkup situ saja gitu. Nah untuk cara saya untuk mengajarkan kepada siswa-siswi sih, saya berharap banget karena orang Baduy sendiri itu memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk mau belajar, karena mereka kan hanya menginginkan dari volunteer yang datang ke masyarakat sana kan untuk mengajarkan mereka gimana caranya membaca, karena udah pasti masyarakat sana banyak yang nggak bisa baca karena kan nggak sekolah kan, berbeda sama kita. Nah makanya itu saya pengennya untuk mengajarkan kepada siswa-siswi di sini sih, yang pertama ada rasa bersyukur karena kita masih bisa sekolah, mungkin memberikan semangat yang tinggi untuk siswa-siswi, dan yang pastinya seperti sekarang ya, sharing gimana sih rasanya pernah terjun melihat perbedaan suku di negara kita tuh bagaimana. Menurut Ibu, apa kunci jadi guru yang bisa memberi pengaruh baik ke banyak orang? Kunci jadi guru. Menurut Ibu, apa kunci jadi guru yang bisa memberi pengaruh baik ke banyak orang? Guru itu kan diguguh dan ditiru ya. Pastinya kita harus memberikan contoh yang baik, bukan hanya kepada siswa-siswi tapi kepada teman-teman sekitar kita juga gitu. Kalau misalkan gurunya tidak bisa mencontohkan, ya bagaimana untuk siswa-siswanya gitu. Kalau bukan, ya maksudnya pastikan siswa-siswinya melihat contoh yang baik itu dari guru. Kalau misalkan gurunya belum jadi yang bisa dicontoh gitu, mencerminkan hal yang baik, memberikan contoh, walaupun guru hanya teori aja, tidak akan membekas untuk siswa-siswinya. Terakhir nih Bu, kalau Ibu disuruh menggambarkan saat pengalaman berkunjung ke Baduy, apa satu kata yang pas untuk menggambarkan suku Baduy? Menggambarkan satu kata. Satu katanya apa ya? Menakjubkan. Wah, luar biasa banget. Bu, banyak banget pelajaran yang bisa kami ambil dari cerita Ibu hari ini. Terima kasih banyak Bu Niswa atas cerita dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga bisa jadi inspirasi untuk kami dan semua pendengar di luar sana. Sekian dari episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah Ibu Guru, kita belajar bahwa kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Kadang, justru dalam hidup yang sederhana, kita menemukan makna kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, menghargai alam, dan hidup dengan hati yang tulus. Sampai jumpa di episode berikutnya.